Hai guys, tutorial kali ini tentang ekoprint teknik pounding. Ekoprint teknik pounding yaitu ekoprint yang dibuat dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul seperti palu. Sebelum itu, ikut aku cari daun dulu yuk. Ini daun jati yang dipakai bagian yang muda. Bisa kalian lihat ciri-cirinya, daunnya masih berwarna hijau kecoklatan. Selanjutnya ada daun indigo vera. Pemilihan daun sebetulnya bebas, yang penting daunnya tidak terlalu kering dan tidak terlalu mengandung banyak air. Namun akan lebih baik apabila kalian memilih tanaman yang memiliki kandungan tanin yang tinggi. Ini ada daun kenikir, sebelumnya ada indukannya yang besar namun tersisa tinggal yang ini saja. Bahan yang dibutuhkan ada kain, papan, plastik bening, dan palu. Ini aku pakai palu konde dari besi. Papan kayu berfungsi sebagai alas saat melakukan pukul-memukul. Ini sudah aku lapisi dengan plastik agar zat warna tidak menyerap ke kayu. Alat pemukulnya aku gunakan palu besi. Nah, permukaan yang dipukulkan ini harus halus ya. Kalau tidak halus bisa diamplas terlebih dahulu. Plastik bening aku gunakan untuk menutupi daun saat dipukul agar tidak bergeser posisinya. Susunan urutannya dari alas kayu, kemudian kain, daun. Untuk penataan daun, bagian daun yang terlihat tulangnya itulah yang dihadapkan ke kain. Selanjutnya dilapisi plastik bening di atasnya sambil ditekan agar posisi daun tidak bergeser. Tumbuk bagian yang pucuk terlebih dahulu, kemudian berjalan sedikit demi sedikit ke arah bagian bonggolnya. Daun pertama yang aku tumbuk ini adalah daun jati. Proses menumbuk ini videonya tidak aku percepat, jadi kalian bisa melihat keseluruhan proses bagaimana aku menumbuk dari pucuk sampai bonggolnya. Atau bagi kalian yang merasa proses ini terlalu lama, kalian boleh banget skip ke tahap selanjutnya. Cara menumbuknya sedikit demi sedikit dari satu sisi ke sisi lainnya sehingga dapat dipastikan tidak ada daun yang terlewat. Selain itu, bisa juga dilihat dari jejak pukulan. Daun jati akan berwarna kemerahan jika dipukul. Cara memukulnya, usahakan palu dalam posisi sedatar mungkin. Jika pukulannya miring, akan berdampak pada motif yang dihasilkan. Akan terdapat jejak sudut palu di dalam motifnya. Pun dalam memukul tidak boleh terlalu keras. Jika terlalu keras, maka daunnya akan hancur dan tidak akan menghasilkan jejak tulang-tulang daun yang estetik. Setelah selesai, bisa dibuka pelan-pelan. Nah, ternyata ada yang kurang. Aku pukul lagi sampai benar-benar rata. Ternyata bagian yang tengah masih ada yang terlewat sedikit, tapi nggak apa-apa sih, menghibur diri. Selanjutnya daun kenikir. Proses memukulnya seperti tadi, dari pucuk ke bonggol. Daun selanjutnya indigo vera. Karena saling bertumpuk, ini aku tata terlebih dahulu. Cara menumbuknya masih sama dari pucuk ke bonggol. Hal ini juga berlaku untuk semua jenis daun. Ini kelihatan banget hasilnya nggak rata.
Ini penting banget buat kalian untuk memastikan daunnya jangan sampai offside dari papan alasnya. Ini aku coba lagi pakai daun indigo vera yang masih fresh. Terlihat sekali bedanya dengan daun indigo vera yang pertama kali aku petik. Daun indigo yang baru saja dipetik lalu ditumbuk akan menghasilkan warna hijau yang lebih pekat karena kandungan airnya yang masih banyak. Daun indigo yang telah lama dipetik warnanya terlihat lebih muda dan jejak tulang daunnya lebih terlihat. Ini daun lamtoro atau petai Cina. Ini daun pepaya Jepang atau pepaya Cina. Karena pernah ada yang nanya bunga bougainville bisa atau tidak di ekoprint, jadi ini aku coba meskipun gak yakin sama hasilnya. Ternyata jejaknya bagus juga. Warnanya merah muda full, tidak terlihat adanya serat. Aku coba lagi bunga hibiscus. Sebetulnya agak nggak yakin, tapi karena melihat hasil dari bunga bougainville yang ternyata bagus, boleh juga dicoba. Ternyata memang kurang bagus, selain karena bentuknya, juga karena teksturnya ini bleber semua. Ini hasilnya sebelum difiksasi. Tuangkan 1 liter air ke dalam bak. Tambahkan 50 gram tawas, lalu diamkan dalam semalam. Besoknya, air larutan tawas siap digunakan. Kristal tawas telah larut dan air siap digunakan. Caranya, cukup celupkan kain ke dalam larutan tawas selama 5 menit. Setelah itu, kain dicuci dan dibilas dengan air mengalir. Jika sudah, bisa kalian keringkan. Itulah serangkaian proses pembuatan ekoprint ala aku. Kalau kalian punya cara yang berbeda, bisa share di kolom komen ya. Untuk hasilnya, bunga bougainville warnanya semakin pudar. Daun jati yang awalnya berwarna kemerahan setelah difiksasi menjadi berwarna kecoklatan. Selain kedua daun tersebut, tidak banyak perubahan. Daun lamtoro hasilnya bagus juga ternyata. Ini hasilnya setelah kering. Bunga bougainville semakin pudar, hampir mendekati hilang. Daun kenikir menjadi kuning kecoklatan. Daun lainnya masih sama, tidak banyak perubahan. Selanjutnya, nyoba daun apa lagi ya?